Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz? Semuanya pagi hari ini? Semoga makin semangat dan makin sehat. Oke? Amin. Oke, sebelum kita belajar pelajaran agama Islamnya, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Dapat hafalkan doanya sebelum belajar? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke pelajarannya. Buka buku pelajaran agama Islamnya, bab 2 halaman 25. Oke, mengenal hadis, anjuran menuntut ilmu. Manakah yang termasuk perilaku mencintai ilmu? Oke, anak-anak semua, berilah tanda senyum pada perilaku yang mencintai ilmu, dan berilah tanda tidak senyum pada perilaku yang tidak mencintai ilmu. Nampak kan semua gambarnya? Kalau perilaku yang mencintai ilmu, berilah tanda senyum. Nomor 1 kita lihat, itu sedang apa? Sedang membaca buku. Anak-anak semua sedang membaca buku itu perilaku yang mencintai ilmu atau tidak? Kalau mencintai ilmu, beri tanda senyum. Kalau tidak, beri tanda tidak senyum. Oke, yang kedua, anak-anak saya lihat semua gambarnya apa itu? Gambar anak-anak lagi malas-malasan belajar, lagi tidur, ngantuk. Oke, sikap tersebut menunjukkan perilaku mencintai ilmu atau tidak? Kalau mencintai ilmu, anak-anak semua beri tanda senyum. Kalau tidak mencintai ilmu, beri tanda tidak senyum. Oke, gambar yang ketiga. Anak-anak saya lihat semua gambar apa? Gambar murid yang sedang merobek kertas buku pelajarannya. Apakah sikap tersebut menunjukkan seorang murid itu mencintai ilmu atau tidak? Kalau mencintai ilmu, berilah tanda senyum. Kalau tidak, berilah tanda tidak senyum. Oke, sekarang yang keempat. Ada gambar anak-anak murid yang sedang mengaji bersama. Mengaji bersama di sini, apakah perilaku yang mencintai ilmu atau tidak? Kalau mencintai ilmu, diberi tanda senyum. Kalau tidak, diberi tanda tidak senyum. Oke. Kita lanjut ke ayat eksplorasi. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran menuntut ilmu. Jadi, di dalam agama kita ini, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasul kita SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Sekarang kita baca dulu ya. Hanif anak yang rajin. Setiap hari ia selalu belajar. Ia membaca Al-Quran, mengulang-ulang pelajaran, dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Ada PR atau tidak, Hanif tidak melupakan tugasnya untuk belajar. Hanif pernah mendengar penjelasan Pak Guru tentang pentingnya menuntut ilmu. Jika kita tidak mempunyai ilmu, itu diibaratkan pohon yang tidak pernah berbuah. Pohon yang tidak pernah berbuah tidak akan pernah bermanfaat bagi pemiliknya. Begitu juga jika seorang tidak memiliki ilmu, ia tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Hanif pun ingat kata-kata Pak Guru bahwa makin banyak belajar makin banyak ilmu yang didapat.
Makin banyak ilmu, makin mudah menjalani hidup ini. Oke, dari cerita di atas kita bisa tahu bahwa ilmu itu bermanfaat bagi hidup kita. Ilmu itu diibaratkan pohon. Jika kita memiliki ilmu, kita diibaratkan pohon yang berbuah. Itu bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah juga pernah bersabda, khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Jika kita memiliki ilmu, kita akan bermanfaat bagi orang lain. Dan sekarang kita membaca pentingnya ilmu. Anak-anak akan bertanya, Ustaz, kenapa sih kita harus dianjurkan untuk ilmu? Apa sih pentingnya ilmu bagi kehidupan kita? Sekarang kita bahas ya pentingnya ilmu. Ilmu itu penting untuk dimiliki karena satu, hidup menjadi lebih mudah. Kedua, seorang pencari ilmu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencari ilmu adalah ibadah. Dan keempat, ilmu menunjukkan jalan kebenaran. Saya jelaskan yang pertama. Hidup menjadi lebih mudah. Ketika anak-anak Ustadz memiliki ilmu, hidup kita menjadi lebih mudah, lebih teratur. Yang kedua, seorang pencari ilmu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak Ustadz, meskipun masa-masa pandemi ini anak-anak Ustadz belajar di rumah, itu sama saja dengan di sekolah. Kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencari ilmu adalah ibadah. Mencari ilmu adalah ibadah anak-anak semua. Mencari ilmu itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ilmu menunjukkan menuju jalan kebenaran. Ketika anak-anak Ustadz memiliki ilmu, maka kita akan terus berjalan di jalan yang benar. Selanjutnya hadis anjuran menuntut ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang pencari ilmu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Seperti yang kita bahas tadi, manfaat-manfaat dari ilmu tadi. Selain itu, banyak keutamaan yang didapat oleh seorang pencari ilmu. Mari lafalkan hadis berikut dengan lantang dan benar. Anak-anak semua? Ikutin Ustaz ya. Ikutin Ustaz sama-sama, baca dengan semangat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Sekali lagi ya, ikuti yang semangat, makin semangat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak di sini, ketika anak-anak semua belajar di rumah maupun di sekolah, jadi kita itu sedang dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju surga. Anak-anak semua pasti mau masuk surga semua kan? Pasti. Jadi anak-anak semua lebih semangat ya menuntut ilmunya biar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menuju surga. Amin. Kita lanjut halaman ke-27 ya. Tengok anak Ustaz baik-baik, fokus. Agar belajar lebih mudah dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat, Hanif membiasakan membaca doa sebelum dan sudah belajar. Anak-anak semua pasti sudah tahu kita sebelum belajar dianjurkan untuk baca doa seperti yang kita lakukan di awal tadi. Anak-anak semua pastinya sudah hafal doa sebelum belajar. Ayo, siapa yang belum hafal? Sekarang doa sebelum belajar. Mari kita baca sama-sama ya doa sebelum belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Oke, sekali lagi ya yang lebih semangat terus dihafalkan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Kemudian doa sudah belajar. Ketika anak-anak Ustaz semua sudah selesai belajarnya di rumah maupun di sekolah, marilah kita baca doa sudah belajar. Ikuti Ustaz sama-sama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikuti sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, sekarang anak-anak semua tengok yang ada di kolom warna hijau. Sikapku. Sebagai penuntut ilmu saya harus, jadi anak-anak semua, sebagai penuntut ilmu kita juga memiliki adab. Penuntut ilmu memiliki adab supaya ilmu itu bermanfaat bagi kita. Yang pertama, belajar sungguh-sungguh untuk meraih prestasi. Belajar sungguh-sungguh untuk meraih prestasi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam apa yang bermanfaat bagimu dan memintalah tolong kepada Allah dan jangan malas-malasan. Jadi anak-anak Ustaz, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, kemudian minta kepada Allah supaya kita ditambahkan ilmu, diberi pemahaman dan tidak bermalas-malasan saat belajar. Yang kedua, datang tepat waktu ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah juga termasuk adab sebagai seorang penuntut ilmu. Yang ketiga adalah berdoa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk juga termasuk adab sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi anak-anak Ustaz ketika berdoa bersama ustaznya harus khusyuk, tidak boleh bermain-main lagi bersama temannya. Ikuti berdoanya sama ustaz. Yang keempat adalah menyimak penjelasan guru dengan baik. Ketika anak-anak ustaz belajar dan gurunya sedang menjelaskan, anak-anak ustaz fokus. Tidak bermain-main, tidak berbicara-bicara dengan gurunya agar ilmu tersebut bermanfaat bagi kita. Yang kelima adalah berkata sopan dan menghormati guru. Berkata sopan dan menghormati guru termasuk juga adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagai seorang penuntut ilmu kita harus berkata sopan kepada ustadz, kepada kawan-kawan dan menghormati guru. Sebagai seorang murid kita juga harus menghormati guru supaya ilmu itu lebih berkah dan lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kemudian menyiapkan alat tulisku sendiri. Jadi anak-anak ustaz sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum mulai pelajarannya, menyiapkan alat-alat tulisnya sendiri dulu. Menyiapkan alat-alat tulisnya sebelum mulai belajar. Dan yang terakhir, bersyukur jika mendapat nilai tinggi atau rendah. Jadi anak-anak semua bersyukur jika mendapat nilai tinggi atau rendah. Ketika nilai tinggi kita bersyukur dan rendah bersyukur. Agar ketika rendah kita harus lebih semangat dan rajin lagi agar nilai kita mendapat nilai yang tinggi. Oke. Baik anak-anak Ustaz semua, mungkin sampai segini aja dulu. Kita cukupkan ya pelajaran buat hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.